guys, sampai di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari pria ini berpura-pura menjadi miskin dan lemah, padahal aslinya kuat dan kaya raya. Tapi sebelum gue mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang udah mensupport channel ini melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama ada, selanjutnya ada Luf. Ya Luf, katanya, Min, gara-gara liatin channel lu, gue dibilang bapak-bapak wibu sama anak gue. Waduh, udah punya anak bro. Astaga. Sabar. Dikatain wibu sama anak gua. Tunggu. Dikatain wibu sama anak gua. Yang berarti anaknya udah gede. Umur lu berapa, bro? Gua panggil omnya kali ya. Umur Anda berapa, Om? Waduh, udah punya anak. Baik kalian yang nanya Mimin kapan nikah. Hey, Mimin baru lulus SMA. Tapi nggak apa-apa deh. Thank you ya, Luf atau kakak atau om buat donasinya. Selanjutnya ada ini No Name, katanya semangat uploadnya Min. Siap, pasti semangat terus kok. Thank you ya No Name buat donasinya. buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja, kita lanjut ke ceritanya. Aku gak percaya kalau kau adalah bos mereka. Kita lihat nih, si Hancun langsung maju menyerang. Sanchen membalas, sebelumnya aku gak bisa bertarung, tapi sekarang aku tidak akan ragu-ragu lagi untuk membunuhmu. Si Hancun langsung ditendang tuh, dan Hancun langsung terempas. Han Sanchen, berani kau menendangku. Aku akan memberitahu nenek apa yang terjadi pada aku hari ini. Kau pasti akan menyesal. Sanchen membalas, saya mendapat dukungan dari nenek. Selain mendapat dukungan dari nenek, apa kau nggak memiliki hal lain? Setelah mendengar itu, apa kau masih berani memukulku lagi? Dan Sanchen langsung memukulnya lagi nih, sesuai keinginanmu. Kau, beraninya kau, aku akan menyuruh nenek untuk membunuhmu. Kau pasti akan menyesal. Moyang bertanya, apa ada sesuatu yang berasal dari otak kakakmu? Dan kenapa dia Dan kenapa dia terus memanggil neneknya setelah kau memukulnya? Sanchen menjawab, karena dia terlalu mengandalkan pengaruh neneknya sejak kecil hingga sekarang. Kau gak perlu terkejut dengan perilakunya. Kalian bawa dia, inilah saatnya bahas dendam dimulai. Terus nih di villa nih, ting tong, ting tong, ting tong. Aku datang, aku dengar. Apa kau bisa berhenti memencet belnya? Saat dibuka, ternyata itu ada si ibunya Sanchen, terus ada sama si nenek dan para bodyguard tuh. Dalam hati Changlan, aura yang begitu menakutkan. Siapa orang-orang ini? Si nenek berkata, di mana Han Sanchen? Kami di sini untuk menemuinya. Nah, ini si Changlan menelpon Yingsha nih. Putriku, apa kau bisa pulang sekarang? Beberapa orang datang untuk mencari Han Sanchen, dan sepertinya mereka memiliki urusan dengannya. Setengah jam kemudian, akhirnya si Yingsha datang nih. Ibu, apa yang terjadi? Terus dijelasin. Halo, aku adalah istrinya Han Sanchen. Dia sedang ada urusan di luar sekarang. Jika ada yang ingin dibicarakan, kau bisa menyampaikannya padaku. Kau adalah istrinya si sampah itu. Siapa kau? Apa kau memenuhi syarat untuk bicara denganku? Yingsha membalas, ini adalah rumahku. Bagaimana bisa kau melakukan apa yang kau inginkan di sini? Kau sangat berani. Beraninya kau berbicara padaku dengan nada seperti itu. Kita lihat nih, si nenek menyerang menggunakan tongkatnya tuh. Tapi Yingsha berhasil menangkapnya nih.
kau itu udah nenek-nenek, jadi jangan terlalu memaksakan diri. Kau mau bertarung, sepertinya tidak akan cukup hanya dengan memukulmu aja. Cepat, buat dia berlutut padaku. Si nenek langsung menyuruh para bodyguardnya maju nih. Terus Yingsha dijambak rambutnya, ditendang, terus dibuat berlutut. Aku sudah berlutut sekarang. Apa kau ingin aku membakar 2 batang dupa untukmu? Wanita sialan, berani aku mengutukku. Hajar dia. Yingsha ditampar. Terus si ibunya Sanchen berkata nih, "Ibu, kenapa kau menghabiskan begitu banyak waktu hanya untuk wanita yang gak penting ini? Kenapa kita tidak membiarkan dia aja memanggil Han Sanchen ke sini?" Terus disuruh berhenti. Si nenek berkata, "Aku akan memberimu 1 kesempatan lagi untuk memanggil Han Sanchen untuk datang ke sini." Diludahin gak tuh sama si Yingsha? Mimpi. Apa kau pikir aku akan mengikuti perkataanmu? Semuanya, kalahkan dia sampai mati dengan cepat. Tiba-tiba, Nangkong Jianqiu, kau benar-benar berani menyakiti istriku. Sanchen datang nih. Dalam hati Sanchen harusnya, setelah mendengar dari Shen Lingyao bahwa Yingsha disuruh pulang oleh ibunya, aku bergegas untuk kembali. Tapi aku gak menyangka bahwa aku terlambat selangkah. Terus Yingsha menghampiri Sanchen nih. "Sanchen, apa itu kamu?" "Ya, ini aku udah kembali untukmu. Maaf membuatmu mengalami masalah." Sanchen, neneknya berkata, "Sanchen, apa kau akan kembali denganku secara sukarela atau aku akan membawamu dengan paksa?" "Hah, Nangkong Jianqiu, kau telah melewati batas." "Jadi apa? Apa yang akan kau lakukan? Apa kau memiliki kemampuan untuk melawanku?" Kita lihat nih bodyguardnya 1, 2, 3, 4 tuh. Sanchen berkata, "Yingsha, ada beberapa badut yang harus kutangani. Tolong tunggu sebentar." "Hei, Nangkong Jianqiu, di matamu aku hanyalah sampah. Ketika Hancun menindasku sejak kecil, aku bahkan tidak berani membalas. Tapi sepertinya kau nggak tahu." Kita lihat nih. Widih, yang pertama nih 2 orang maju menyerang Sanchen, tapi 1 berhasil dikalahkan nih. Aku hanya takut tidak sengaja membunuhnya. Harimau yang tertidur bukan berarti seperti kucing penakut. Kita lihat nih. Widih, ada harimau. Terus bodyguard yang lain juga langsung dihajar tuh. "Hah, kau?" Dalam hati si nenek, mustahil mereka berada pada level master yang dilatih oleh Master Yan sendiri. Bagaimana mungkin mereka bisa dikalahkan dengan mudah? Sanchen berkata, "Apa kau tahu alasan kenapa aku menahan diri selama bertahun-tahun?" "Kau menahan diri?" "Karena hanya ketika kau memojokkanku, aku bisa meyakinkan diriku sendiri untuk membunuhmu." "Han Sanchen, kau ingin membunuhku? Aku ini nenekmu. Apa kau gak takut tersambar petir?" "Jangan khawatir, aku tidak akan melakukannya sendiri." Terus Sanchen menelpon seseorang nih. "Cepat, bawa orang itu ke sini." Ternyata yang dibawa tuh si Hancun, cucuku. Nah, si Hancun dibawa nih oleh Moyang dan juga Lin Yong. "Nenek, akhirnya kau datang untukku. Nenek, Han Sanchen menyewa seseorang untuk menghajarku. Nenek harus membantuku." Neneknya merespon, "Nenek ada di sini. Semuanya akan segera baik-baik aja." Hancun berkata, "Han Sanchen, nenek sudah di sini. Kenapa kau tidak berlutut dan minta maaf padaku?" Neneknya menambahkan, "Han Sanchen, kau memukul saudaramu sendiri. Apa itu masuk akal?" Sanchen membalas, "Hah? Gak masuk akal. Sepertinya kau tidak memahami situasimu sendiri. Jika aku tidak menolak, aku khawatir kalau kau sudah lama mati di tanganku." Kita lihat nih Hancun ditarik tuh bajunya tuh. "Sanchen, kau apa yang ingin kau lakukan? Biarkan aku pergi." "Oke." Terus dilepas. Terus si Hancun ditendang tuh sama Sanchen. "Cucuku, nenek, selamatkan aku. Selamatkan aku." "Sanchen, kalau kau ingin menyentuh Hancun, kau harus melangkahi mayatku terlebih dahulu. Nangkong Jianqiu, karena kau benar-benar ingin menyelamatkannya, aku akan memberimu kesempatan." Terus si Sanchen ngeluarin sebuah tali nih. Sanchen berkata, "Apa kamu gak merasa kasihan pada Hancun?" Terus kakinya si Hancun ditendang tuh. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Bukankah kita ini bersaudara? Apa kau ingin membunuh saudaramu sendiri?" "Nenek, kau harus menyelamatkanku. Aku tidak ingin mati. Ngomong-ngomong, kau udah hidup begitu lama. Aku berjanji akan membakar 2 batang dupa untuk nenek." "Hancun, aku ini nenekmu. Bagaimana bisa kau berkata seperti itu? Aku benar-benar mencintaimu. Apa aku benar-benar salah?" Terus si ibunya Sanchen maju nih, ngasih talinya nih. "Ibu, mulai hari ini kita akan berjalan di jalan yang berbeda. Shiqing, apa kau sudah tahu bahwa hasilnya akan seperti ini?" Terus ini dibikinin digantung tuh talinya tuh. Shiqing, ibunya Sanchen berkata tuh, "Ibu pasti sudah tahu siapa yang lebih baik di antara mereka berdua, ya kan? Membunuh Han Sanchen adalah keputusan terburukmu." Terus neneknya ke talinya naik kursi. Shiqing melanjutkan nih, "Karena dia adalah naga sejati dari keluarga Han." Hidih. Terus kursinya ditendang dan neneknya pun harusnya bunuh diri ya. Han Sanchen, nenek sudah mati. Kalau begitu, bisa kau membiarkanku pergi?" "Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Lagi pula, kau masih harus menderita di penjara." "Apa? Oh, tidak, enggak. Kumohon,
Jangan mengirimku kembali ke penjara. Aku akan melakukan apapun yang kau mau. Sudah, langsung ditendang sama Sanchen. Ngomong-ngomong, beberapa hari lagi akan ada hari spesial untuk keluarga Su. Kau bisa mengambil kembali mahar yang kau berikan sebelumnya. Dan juga menyelesaikan urusan antar keluarga Su nanti. Baiklah, kalau begitu, aku akan pergi. Dalam hati si Changlan, mahar yang sangat mahal itu benar-benar dikirim olehnya. Jadi pemilik mahar sebelumnya dimaksudkan untuk putriku. Tiba-tiba, apa yang terjadi? Kenapa banyak sekali orang dalam rumahku? Si Koyo datang nih. Hah, Sanchen, kau masih punya muka untuk kembali ke sini. Kali ini aku akan menghajarmu karena menyakiti putriku. Kita lihat nih, si ayah si Koyo mau menyerang menggunakan botolnya. Hah? Tapi harus ditahan sama si Changlan. Su Koyo, hentikan sekarang juga. Sanchen, sepertinya ayah mertuamu mabuk. Aku akan membawanya kembali ke ruangannya sekarang. Yaudah, pergilah. Istriku, kenapa kau tiba-tiba menjadi pengecut? Apa kau gak lihat sendiri? Dia hanya ingin melecehkan putri kita. Diam dan cepat kembali ke ruanganmu. Dalam hati Changlan, orang ini bahkan tega membunuh neneknya sendiri. Bagaimana aku berani bertingkah di depannya? Jika aku udah tahu, aku pasti udah lama mati. Nah, sekarang kita pergi nih ke kediaman keluarga Su. Nah, ini ada Yihan dan kawan-kawan lagi ngumpul lah. Yihan berkata, lihat gaunku, cantik kan? Ini edisi terbatas. Aku beruntung bisa mendapatkannya. Dan jam ini, kau tahu, ini harganya 800.000 yuan. Kau gak akan bisa membelinya seumur hidupmu. Bagian lupa, ini Su Yihan, sepupu dari Su Yinsha. Yihan, aku sangat iri padamu. Iya, jika saja kami bisa menikah dengan keluarga Han sepertimu. Yihan, karena kau sangat kaya, jadi tolong jangan lupakan kami. Jangan khawatir, bagaimana bisa aku melupakan kakakku? Saat aku datang, aku pasti akan membuat keluarga Han berinvestasi ke keluarga Su. Dan semuanya akan sejahtera bersama. Terus datang nih, hah? Han Sanchen? Datang nih, Sanchen, Yinsha. Ya mereka sih. Han Sanchen, apa kau lupa kalau kau tidak memenuhi syarat untuk datang ke sini lagi? Sanchen membalas, Su Haichen memintaku untuk datang ke sini. Jadi kenapa kau menolak untuk datang? Yihan berkata, siapa yang akan percaya pada kata-katamu? Han Sanchen, kau itu pembunuh yang membunuh nenek. Bagaimana bisa aku membiarkanmu datang kemari? Cepat keluar kalau kau nggak mau menyesal. Sanchen bertanya, apa kau tidak merasa ada sesuatu yang aneh tentang kematian nenek? Haichao membalas, jadi kau bisa melakukan apa padaku? Kau nggak bisa melakukan apa-apa. Jadi bagaimana jika aku cuma bercanda padamu? Dalam hati Sanchen memalukan. Citra yang sudah dibangun 3 tahun hancur seperti ini. Bahkan lebih menarik untuk memanipulasi semuanya secara rahasia. Sanchen berkata, baiklah, aku akan pergi. Sanchen, dalam hati si Changlan sudah jelas dia tidak baik. Kenapa dia terus bertahan? Dan hari ini dia tidak bertingkah agresif seperti sebelumnya. Yinsha berbisik nih, ibu, jangan bicara omong kosong. Sanchen pasti punya rencananya sendiri. Yihan berkata, Su Yinsha, sangat buruk kau menemukan pria yang tidak berguna. Berbeda denganku, calon suamiku. Dia sangat kaya dan sangat kuat. Hah, uangmu hampir habis kan? Terus emang kenapa kalau aku menghabiskannya? Keluarga Han nanti juga akan memberiku beberapa juga lagi. Hah? Ya, itu beberapa uang lagi lah. Bahkan jika aku bicara begini, kau tidak akan paham kehidupan orang kaya seperti aku. Jadi kenapa kau tidak bekerja untuk keluarga Su aja? Terus tiba-tiba ada datang nih. Kepala keluarga Han sudah datang. Kepala keluarga Han datang. Orang yang memberi hadiah pernikahan hari itu muncul lagi. Benarkah? Bagus. Akhirnya aku bisa bertemu dan melihat keluarga Han di sini. Haichao berkata, ayo Yihan, ayo bertemu keluarganya bersama. Terus mereka menghampiri nih, menyambut nih. Haichao berkata, terima kasih sudah datang ke tempat perayaan kami. Yihan berkata nih, aku Su Yihan. Permisi, apa kau calon ibu mertuaku? Ibunya Sanchen berkata, di mana hadiah yang aku kirim terakhir kali ke sini? Jangan khawatir, ibu mertua. Aku memakainya semua. Aku memakainya untuk merawat kulitku tiap hari. Apa? Aku bukan ibu mertuamu. Aku datang hari ini cuma untuk mengambil kembali mahar yang sudah aku berikan. Hah? Mengambil kembali? Yihan berkata, ibu mertua, berhentilah bercanda. Gak peduli siapa putramu, aku akan menikahinya. Shiqing, namanya Shiqing ya? Gue lupa ya. Kalau nggak salah Shiqing ya? Shinting. Harusnya Shiqing ya, ibunya Sanchen. Cuma ya ibu Sanchen lah. Dia membalas, hah? Kau pikir perempuan sepertimu pantas menikahi putraku, ha? Aku... Haichao berkata, sepertinya ada kesalahpahaman di sini. Mahar aku berikan bukan untuknya. Jadi aku perlu mengambilnya kembali. Jika tidak, aku akan membuat keluarga Su tidak pernah ada lagi di Yunceng. Hah? Tapi bukankah kau juga harus memberikan penjelasan ke keluarga Su juga? Apa katamu? Aku harus memberi penjelasan. Nih, siapa nih berkata nih? Haichao kah? Entahlah. Intinya seseorang berkata, ibu mertua, sepertinya kau tidak tahu kepala keluarga Su yang baru ada di sini.
Kau pikir punya sedikit uang, kau bisa menyingkirkan keluarga Su dengan mudah? Oh, ini orang yang belakang kiri nih, kalau nggak salah nih ya. Jadi di Su Haichao depan gitu kan. Dalam hati Haichao, lagi pula ini di Yunceng. Terus tiba-tiba seseorang datang nih. Apa keluarga Su di Yunceng itu luar biasa? Su Haichao, kau tahu siapa aku? Hah, kepala keluarga Tian Honghui. Dalam hati Haichao, bagaimana bisa orang nomor 1 di Yunceng mengikutinya seperti pelayan? Keluargaku cuma semut di depan keluarga Tian. Kami nggak bisa menyinggung mereka. Haichao berbisik nih. Su Yihan, suruh orang untuk mengembalikan hadiah pernikahanmu. Yihan merespon, Haichao, kau harus membantuku. Perhiasannya masih ada, tapi lebih dari 8 juta yuan. Sekarang cuma tinggal 1 juta aja. Apa? 1 juta? Su Yihan, itu lebih dari 7 juta. Bukankah baru beberapa hari kau menerimanya? Kau mau membunuh keluarga kita? Cepat, jual yang sudah kau beli. Dan jangan melibatkan kami. Haichao berkata nih, maaf, beri kami waktu 1 hari. Dan kami pasti akan mengembalikan semua maharnya. Itu cuma buang-buang waktu jika aku harus mengambilnya. Tapi akan lebih baik jika kau menyerahkan maharnya ke rumahnya besok, ke Su Yingsha ya. Ke rumah Yingsha. Yingsha bingung tuh. Memberikannya pada aku. Hei itu. Mahar senilai 10 juta yuan diberikan ke Su Yingsha. Apa ini cuma kebetulan? Yihan berkata, kenapa dia? Su Yingsha bahkan menikahi suami yang gak berguna. Aku lebih baik darinya. Ceplas langsung ditampar sama ibu Sanchen tuh. Ini keputusanku. Apa kau berhak menilai? Yaudah, ayo pergi. Dan ibunya Sanchen pun pergi nih. Nah, di luar Sanchen lagi nyantai ngudut gitu kan. Dalam hati Sanchen, sepertinya Su Yihan sudah mendapat pelajaran yang pantas dia dapatkan sekarang. Terus ini ibu Sanchen datang nih menghampiri Sanchen. Dia berkata, Han Sanchen, merokok gak baik untuk kesehatan. Berhentilah merokok. Gimana? Apa masalah mahar sudah beres? Artinya, orang di foto ini memberitahu Nangkong Qianchu bahwa kau adalah penjahat dan hancun kaisar. Sejak saat itu, perawatan kalian berdua sangat berbeda. Aku mencoba menghentikannya, tapi dia masih melakukan yang dia inginkan. Oh, ternyata begitu. Alasan yang konyol. Ternyata, orang ini memusuhi keluarga Han dari belakang. Aku rasa ini waktunya memberitahumu sesuatu hal. Saat kau muda, kakekmu selalu baik padamu. Tapi apa kau tahu, tempat dia dikuburkan itu kosong. Hah? Apa katamu? Iya. Mungkin setelah kau tahu latar belakang pendeta Taois itu, kau akan mengerti semuanya. Keputusan apa yang kau buat, kau akan menemukannya sendiri. Terus ibunya pun begini, kakek, apa dia masih hidup? Mungkin dia nggak mati, tapi ditangkap oleh musuh. Jika begitu, bahkan jika hanya ada 1 di 10.000 kesempatan, aku akan mencobanya. Nah, sekarang kita pergi ke hari berikutnya nih di rumah, di villa. Kayaknya ya, harusnya sih, si Yihan berkata, Haichao, aku menjual seluruh rumah. Apa nggak bisa kau menyimpan beberapa mahar untukku? Haichao menjawab nih, lupakan, ini bukan urusanmu. Jadi kenapa kau peduli? Dengan penampilanmu, tidak mudah menikahi pria kaya. Lagi pula, itu jauh lebih baik daripada Su Yingsha menikahi Han Sanchen. Kau benar. Terus diketok, dianterin nih maharnya. Jianglan yang buka pintunya nih. Bagus sekali, kalian akhirnya datang. Bibi Chang, di mana Su Yingsha? Jianglan menjawab, dia udah berangkat kerja tadi. Jadi dia nggak punya waktu untukmu. Berikan aja padaku. Kau. Kenapa? Sekarang kita pergi nih ke perusahaan. Di situ ada Yingsha. Dalam hati Yingsha, kami setuju dengan 3 poin. Kenapa nggak ada yang datang dari pihak produsen bahan bangunan yang setuju? Terus datang nih seseorang nih. Ini agak gendut nih, rambutnya pirang. Nona Su, aku sungguh minta maaf. Ada banyak kontrak hari ini, jadi aku nggak bisa tinggal lebih lama. Nggak apa, Bos Kang. Terima kasih sudah datang. Seperti yang saya bilang, apakah kontraknya diterima? Bos Kang menjawab nih. Nona Su, jika kau tidak menaikkan harganya, kami tidak akan menandatangani kontrak. Tuan Kang, keluarga Su sudah bekerja bertahun-tahun bersamamu. Apa nggak bisa kau sedikit lebih dermawan? Tuan Kang menjawab, Nyonya besar keluarga Su sudah meninggal. Jadi aku rasa nggak perlu ada rasa empati. Tapi, Nona Su, kalau kau mau tinggal 1 malam aja denganku, semua bisa diatur. Terus si Bos Kang langsung disiram tuh pakai air tuh. Brengsek, kau pikir aku pelacur? Sialan. Wanita murahan tapi bertingkah liar di depanku. Kau pikir aku gak berani bertingkah kasar padamu, Terus kepala si Yingsha dihantam tuh ke meja tuh. Aku akan memberimu 1 kesempatan. Pikirkan baik-baik. Pergi kau babi. Bos Kang membalas, berhentilah berpura-pura. Pada akhirnya kau akan memintaku untuk bekerja sama denganmu. Terus si Bos Kang mau pergi nih. Gak, aku gak mau bekerja sama dengan pria busuk sepertimu. Terus nih 1 hari kemudian nih di perusahaan, semua perusahaan di Yunceng sudah bersekongkol dengan Kang King, si Bos Kang ya. Dan satu-satunya cara adalah dengan melihat ke sisi lain. Terus tiba-tiba ada yang membuka pintunya nih. Su Yingsha, dari wajahmu apa negosiasinya gagal? Yingsha merespon nih, aku sudah berusaha yang terbaik, tapi mereka semua bersekongkol untuk menaikkan harga. Tapi Kang Ling bilang padaku, kalau kau menyiram teh ke wajahnya, sepertinya kau berencana
merugikan perusahaan ya? Apa kau tahu apa yang dilakukan padaku, ha? Dalam hati Yingsha, si brengsek ini, dia kelihatannya ingin melimpahkan semua kesalahannya padaku. Pengorbanan tidak berarti selama bisa menguntungkan perusahaan. Yingsha berkata, aku akan memikirkan cara lain. Tapi aku nggak mau lakukan hal menjijikan itu. Haichao merespon, nggak perlu, aku sudah berjanji ke Kang Ling. Aku akan membawamu secara pribadi ke Hotel Peninsula malam ini. So Haichao, apa kau hanya mau memaksa aku keluarga? Hah? Bentar, apa kau hanya mau memaksa aku keluarga dari perusahaan? Typo kali ya. Apa kau hanya mau memaksa aku keluar dari perusahaan? Ya udah, mulai hari ini aku bukan lagi direktur perusahaan ini. Ceprak. Dan si Yingsha pun pergi. Baru ini nih nongol lagi di banting pintu nih. Udah lama gak nongol ya. Mulai sekarang keluarga Su akan sepenuhnya dalam kendaliku. Lebih baik kau meninggalkan perusahaan daripada mengirim ayam sepertimu. Nah terus nih pulang. Udah malam nih, Sanchen pulang. Semua urusan keluarga akhirnya beres. Dan akhirnya aku bisa tidur dengan tenang. Terus sampai rumah nih Changlan berkata, Han Sanchen, apa kau melakukan sesuatu ke Yingsha? Cepat minta maaf. Enggak. Itu dia menangis di kamarnya. Setelah sampai di rumah, terus Sanchen menghampirinya nih. Yingsha, ada apa? Aku baik-baik aja. Mulai hari ini aku tidak akan bekerja lagi di perusahaan. Sanchen bertanya, apa ini karena Su Haichao? Apa yang dilakukan padamu? Yingsha menjawab, bukan dia. Aku sendiri yang memutuskan keluar. Aku tidak menemukan cara untuk bekerja sama dengan proyek pembangunan Chengxi. Jadi Sanchen berkata, tidak apa-apa, ini bukan sepenuhnya salahmu. Semua ini adalah salah ketua perusahaan Su. Terus di perusahaan ada rapat nih yang diadakan oleh Su Haichao. Su Yingsha mulai hari ini akan resmi keluar dari perusahaan. Dan aku pribadi akan mengambil alih perusahaan. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.